Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelisa Preno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bungkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Olimpiade Fisika tingkat provinsi tahun 2021. Oke, soal yang pertama. Seorang anak kecil massa 20 kg berlari dengan laju konstan 1,6 meter per second. Anak kecil tadi menjangkau sebuah tali. Massa tali tersebut yaitu 4,0 kg dan panjang tali tersebut 9,0 meter yang menjuntai dari dahan pohon. Anak tersebut kemudian berayun tali. Oke, dapat dibayangkan laju linear anak tadi saat mulai berayun di tali. Laju linear anak tadi saat mulai berayun sebesar itu yang ditanyakan. Berarti kecepatan pada saat dia mau berputar. Maka kayak ada posisi. Nah, ada batang kayu, di sini ada tali. Anak ini lagi bergerak mau maju dan pegang tali tersebut sehingga nanti dia berputar pada saat memegangnya. Ketika dikasih kecepatan maka benda itu akan berputar. Maka ada laju linearnya. Laju linear itu adalah laju perputarannya, seperti itu. Maka untuk itu kita akan menjawabnya. Yang pertama-tama kita sudah tahu ini berhubungan dengan momentum sudut. Nah, ini mana untuk lambangnya sendiri kan? Untuk L akhir itu sama dengan L awal atau L awal sama dengan L akhir. Maka untuk L awal sendiri yang diperlukan itu adalah kita sudah tahu untuk rumusnya sendiri. Momentum sudut itu apa? Massa dikalikan kecepatan dikalikan R. Dan kita anggap dengan ini adalah massa anak. Nah, dan juga itu sama dengan massa dikalikan V aksen kecepatan atau yang artinya kecepatan akhirnya. Nah, dikalikan jari-jari. Ingat, ditambah inersia dikalikan omega karena benda itu kan dicampur berputar. Maka ada inersianya seperti itu. Maka di sini tinggal kita masukin saja nilai-nilainya. Untuk massa anaknya tadi itu adalah 20 kg. Kecepatan awalnya itu 1,6 meter per second. Jari-jarinya adalah 9. Nah, untuk yang pertama udah untuk LA-nya. Itu sama dengan massa anak itu adalah 20 kg. VA aksen masih belum diketahui, itu yang kita cari. Nah, dikalikan 9 itu adalah jari-jarinya ditambah 1/3 MTR kuadrat. Seharusnya menggunakan 1/12, tapi karena kan enggak di ujungnya. Nah, jadi kita menggunakan 1/3 karena kan di tengah-tengahnya. Jadi nggak perlu kita hitungnya di ujungnya seperti itu. Dan juga untuk omega sendiri kita ubah dengan V aksen per R. Kita sudah tahu untuk kecepatan sudutnya seperti itu. Maka di sini kiri kanan tinggal kita operasikan 20 kali 1,6 dikalikan 9. Nah, nilainya itu adalah 288 seperti itu. Dan juga 20 VA aksen dikalikan 20 dikalikan VA aksen dikalikan 9, 180 VA aksen. Nah, di sini ingat ya, untuk omeganya sendiri itu adalah VA aksen juga. Maka itu VA aksen harusnya. Dan juga di sebelah ruas itunya untuk massa talinya sendiri itu adalah 4 tadi ya. Berarti 1/3 dikalikan 4 dikalikan 9 kuadrat. Maka 3 dikalikan 9 kuadrat 81. 81 bagi 3 27. 27 dikali coret-coret bawahnya juga sama ada ya. Maka itu 3 kalikan 4 12. Maka nilainya adalah 12 VA aksen. Setelah itu ditambahin. Nah, ketika ditambahin 180 ditambah 12 itu nilainya adalah 192. Nah, setelah itu dipindahkan ke bawahnya atau pindah ke kirinya dan kita balik. Maka nilainya itu adalah VA aksen itu sama dengan 288 per 192. Berapakah nilainya? Yaitu VA aksen sama dengan, kita sederhanakan dulu,
yang atas dan yang bawah. Maka dapatnya 6/4. 6 dibagi 4 itu adalah 1,5 meter per second. Jadi laju linear yang kita peroleh dari soal ini adalah 6/4, yaitu atau 1,5 meter per second untuk jawaban yang pertama seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebuah papan masa 4,0 kg, berarti masa papan tersebut 4,0 kg, dan panjang papan tersebut 4,0 meter. Tergeletak di permukaan es. Tidak ada gesekan antara papan dan permukaan. Oh, berarti ya intinya tidak ada gesekan. Seorang anak yang masanya 16 kg diam berdiri di atas pohon tersebut. Oke. Kemudian tiba-tiba anak tersebut lompat dengan kecepatan v, itu adalah arah vektornya atau arah, sama dengan 2,0 i. I ini ada dengan posisi vertikal, posisi horizontal, dan 1,5 j. Nah, ini baru posisi vertikal, meter per second. Kecepatan papan meluncur karena anak melompat itu adalah, berarti kecepatan akhir dari papan tersebut ketika anak itu melompat. Nah, melompat dari dahan tersebut atau papan tersebut. Nah, yang dimana pada saat dia lompat, papannya itu berapa kecepatannya? Yang awalnya itu 0 diam, seperti itu. Jadi kecepatan akhirnya itu berapa? Seperti itu. Maka untuk menjawab ini kita sudah tahu untuk caranya sendiri pastikan berhubungan dengan momentum, seperti itu. Maka untuk momentum yang dimana kita sudah tahu untuk hukum kekalahan momentum sendiri, momentum awal itu sama dengan momentum akhir, yang dimana momentum awal itu masa papan dikalikan kecepatan papan ditambah masa anak dikalikan kecepatan anak awal sama dengan masa papan dikalikan kecepatan akhir papan tersebut tambah masa anak dikalikan masa kecepatan anak yang terakhir, seperti itu. Maka untuk yang bagian awalnya untuk kecepatan papan itu kan 0 diam katanya, maka 0. Dan juga anaknya juga sama, karena kan berada di atas papan tersebut, tidak ada kecepatan juga, maka nilainya 0. Tapi masanya ada, karena 2 dikalikan 0, otomatis ya tetap 0 juga lah nilainya. Dan juga untuk nilai MP-nya itu kita tinggal ubah, MP-nya itu P kan masa papannya. Masa papannya adalah 4 dikalikan P aksen. Itu yang kita cari. Nah, ditambah masa anaknya adalah 16 kg dikalikan kecepatan akhirnya, yaitu 2 arahnya horizontal. Karena kan kecepatan kan arahnya horizontal, maka yang dipakai itu adalah arah horizontal aja, yaitu 2i aja, yang J kita biarin aja. Nah, maka 0 itu sama dengan 4 VP aksen ditambah 32i, 16 kali 2 yaitu 32i. Nah, maka 4 VP aksen itu sama dengan min 32i, karena min 32 yang dipindahkan X itu kita putarkan. Nah, maka nilainya VP aksen itu sama dengan min 8i, yang dimana VP aksen itu ada 8i, yang dimana arahnya itu yang berlawanan, seperti itu. Maka minus yang artinya bisa anggapan ke kiri atau ke kanan, tapi kita anggapnya ke kanan aja karena kan minus. Oke. Jadi itu jawabannya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Sebuah balok bermasa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan sehingga mendaki bidang miring licin yang tetap. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang miring dan menarik balok tersebut dengan permukaan bidang miring dan besarnya adalah 23,6 Newton. Berdiri miring tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah
G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Dan balok ditarik dari keadaan tak bergerak, berarti diam. Kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter adalah meter per second. Jadi kecepatan setelah menaiki atau melewati bidang miring sejauh 2 meter, berapa kecepatannya, seperti itu. Maka di sini ini berhubungan dengan hukum Newton yang kedua. Nah, seperti pada gambar, kita lihat dulu. Ini mana pada gambar seperti ini. Ini benda yang mau naik ke atas, sampai jaraknya ini adalah 2 meter. Dan juga ada benda, ada kecepatan awalnya itu adalah 0. Di sini ada kecepatan akhirnya. Ada gaya yang diberikan, ada beban juga yang diberikan. Ini diproyeksi yang dimana mg ketika diproyeksi untuk searah sesuai bidangnya yaitu mg sin 30 derajat, karena sini 30 derajat jika diproyeksikan ke sini. Maka nilainya adalah segini untuk arah posisinya. Kita juga sudah tahu cara memproyeksikannya. Nah, tinggal dibandingkan saja seperti itu. Maka di sini jarak 2 meter dengan gaya yang diberikan untuk berusaha menaiki adalah 23,6. Seperti itu. Dan juga untuk kita menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan hukum Newton yang kedua untuk arah sumbu X, yang dimana arah sumbu X-nya ini sumbu yang mendatar atau horizontal, maka arahnya itu kan kayak lurus seperti itu. Ini kan anggapannya lurus ini. Nah, seperti itu. Maka sigma Fx itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Maka gaya dikurangi, karena kan gaya arahnya sana. Dan juga gaya berat yang ngelawan, maka mengurangi. Makanya berlawanan mereka berdua. W sin 30 derajat. Itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Gaya yaitu nilainya 23,6. W sin 30 derajat. W-nya tadi untuk massanya tadi itu kita cek ulang. Masanya adalah 4. Masanya adalah 4 dikalikan sin 30 derajat, berarti 40 dikalikan setengah, berarti kira-kira yaitu 19,6 seperti itu. Nah, makanya nilainya adalah 19,6 karena sin 30 derajat. Nah, dan juga di sini nilainya itu masanya adalah 4. Nah, maka nilai sini adalah 4. Maka 23,6 dikurangi 19,6 itu adalah 4. Maka 4 sama dengan 4A. Maka A itu sama dengan 1 meter per second kuadrat yang kita cari dulu percepatannya. Setelah itu kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke nilai GLB. Nah, GLB yang dimana rumus yang dipakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Tambahkan 2 kalikan A kalikan S. Yang kita cari apa? S-nya ini. Seperti itu. Maka bukan S-nya ya, kecepatan akhirnya. Maka VT kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat, kecepatan awalnya kan 0. Ditambahkan dengan 2 dikalikan percepatannya 1 dikalikan jaraknya itu dari titik sini, dari balok yang pertama sampai balok sini adalah 2 meter. Maka VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 1 kalikan 2. Maka VT kuadrat itu sama dengan 4. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Maka VT sendiri tinggal keduanya kita akarin, hilang kuadratnya, dan 4 diakar dapat nilainya adalah 2. Maka nilai kecepatan akhirnya itu pada saat setelah menaiki bidang miring sejauh 2 meter adalah 2 meter per second, seperti itu. Jadi sekian dari pembahasan soal simulasi ya. Olimpiade Fisika tahun 2021 tingkat provinsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.